Lakukan hal ini. Masih dari Jakarta, Maria dan juga pemirsa, kali ini yang ramai biasanya kalau ada sebuah event besar, karangan bunga itu panjang banget dipajang. Ucapan selamat untuk pernikahan. Selamat yang biasanya. bagus, yang bahagia nggak masalah. Ini ada kata-kata yang memang sepertinya nyinyir dengan sumber yang tidak jelas dipajang di depan Balai Kota Jakarta. Sindiran maksudnya? Sindiran, coba kita lihat bersama berikut ini. Nah, banjir karangan bunga ini kalau kita lihat berada di depan Balai Kota DKI Jakarta, di depan gedung DPRD DKI Jakarta. Ucapan-ucapannya pun juga kalau misalnya kita baca mengandung unsur-unsur sindiran tadi. Tanda tangan sahabat Juliari Batubara. Dari kami Harun Masiku Fans Club. Harun Masiku sampai sekarang belum ketemu Bapak Ibu. Siapa yang niat banget bikin karangan bunga seperti ini ya? Mendukung penuh PSI dan juga PDIP. Ada dua fraksi di DPRD yang kemudian disebut namanya di sini, yang dimana kemudian kalau kita ketahui paparazzi itu ini mahal loh. Bikin satu karangan bunga ini bisa modalnya 400 sampai 500 ribu rupiah. Siapa yang rela menggelontorkan karangan bunga hanya untuk kalimat ada yang oke, mendukung, ada juga yang anfaedah ternyata Maria. Anfaedah banyak sekali kalau itu pecinta koruptor Bansos Indonesia PKBI katanya Andro. Pertanyaan besarnya adalah siapa mereka yang membuat hal ini, yang kemudian juga membuat karangan bunga, tujuannya juga apa gitu. Semoga karangan bunga ini hanya sekilas saja, ada pesan yang tersirat mungkin ingin diutarakan oleh mereka yang sengaja memajang karangan bunga di depan gedung DPRD DKI Jakarta. Nanti kita ngobrol langsung dengan orang PSI, PDIP ada juga. Ada, sudah kita tanya, mereka pasang karangan bunga nggak di sana ya? Mereka modalin nggak itu ya? Karena ternyata tidak hanya karangan bunga saja, tapi kalau kita lihat juga ada aksi kemarin yang berakhir ricuh di depan Balai Kota DKI Jakarta. Kita lihat bersama pemirsa. Ini kemarin demo ini berlangsung di depan gedung DPRD DKI Jakarta 6 September 2021 kemarin, pemirsa. Jalankan hak interpelasi terhadap Anies Baswedan katanya. Sebagian massa menolak terselenggaranya Formula E di Jakarta, padahal saat ini konteksnya Formula E ini tertunda sampai dengan Juni 2022. Jika Anda lihat sempat terjadi kericuhan antara massa dan juga kepolisian. Harapannya semoga kalau ingin aksi boleh menyampaikan aspirasi silakan, tapi dengan tertib dan juga kondusif, jangan sampai ada baku hantam di lapangan. Terlebih lagi di masih masa pandemi COVID-19, mungkin kalau banyak dipertanyakan sebenarnya seperti apa sih di kelanjutannya, mengapa kemudian ada dua fraksi di DPRD DKI Jakarta yang kemudian mengajukan hak interpelasi terhadap Gubernur DKI Jakarta. Kita akan bahas malam hari ini bersama dengan sejumlah narasumber kita. Kita sapa, ada Bang Ges Halifa, produser Jakarta Ballet Festival. Selamat malam Bang Ges. Dan juga ada Bang Syarif. Bang Syarif, ini anggota DPRD DKI Jakarta fraksi Gerindra. Nanti kita tanya. Kenal nggak itu yang kirim-kirim karangan bunga itu? Sepertinya udah ditandain sama Bang Syarif ya. Udah ditandain sepertinya. Kemudian Mas Dedek Prayudi. Mas Dedek Prayudi sekarang perlu kita bacakan ini. Karena sepertinya tidak lagi di PSI ya. Direktur Eksekutif Center for Youth and Population Research. Selamat malam Mas Dedek Prayudi. Selamat malam Mas. Terima kasih sudah diundang. Dan juga Bang Pantas Nainggolan, anggota DPRD DKI Jakarta fraksi PDI Perjuangan. Selamat malam Bang Pantas. Selamat malam. Wah luar biasa, kalau lihat semangat Bang Pantas, horas Bang Pantas, Bang Pantas. Anda sepertinya yang kencang juga teriak, menolak Formula E diselenggarakan di DKI Jakarta. Anda bahkan ingin mengajukan interpelasi yang akhirnya ditolak oleh 7 fraksi lainnya. Bang Pantas, tanggapan Anda seperti apa? Silakan digunakan mikrofonnya Bang. Ya, sebagai anggota DPRD, sebagai wakil rakyat, saya ingin mengoptimalisasi semua hak yang dimiliki oleh DPRD. Nah, salah satu hak yang ingin kita optimalisasi adalah hak pengawasan. Nah, dalam proses pengawasan kita melihat terjadi potensi-potensi yang terjadi potensi pemborosan yang sama sekali tidak memberikan manfaat kepada masyarakat. Dan untuk itulah maka kita ingin bertanya kepada gubernur agar masalah ini terang benderang, transparan, itu aja. Kalau bertanya kan bisa ngajak makan malam misalnya, atau bisa lewat telepon gitu. Bahkan kemudian hak interpelasi ini yang jarang juga digunakan oleh anggota DPRD muncul kali ini. Kita apresiasi juga. Sebagai sebuah institusi, maka hak itu memang dimiliki oleh institusi, bukan hak orang politis, per orang. Ya. Nah, itu hak, bahasa rakyatnya hak bertanya gitulah. Nah, dan siapa yang kita tanya? Ya gubernur. Nah, jadi ini adalah dalam hubungan pengawasan antara DPRD dengan
gubernur. Tapi kan posisinya di tengah jalan ini Bang Patnas. Apakah di awal itu tidak dilibatkan dalam soal konsultasi pekerjaan, kemudian anggaran yang akan digelontorkan? Kenapa baru sekarang teriaknya? Iya, kalau kita telusuri prosesnya ini, terus terang dalam proses awal, karena PD Perjuangan, ya saya sendiri sebagai anggota Banggar, saya kaget juga ini. Ini barang muncul tiba-tiba sudah di RAPBDP. Nah, tiba-tiba sudah muncul. Nah, ya, terus terang dalam pembahasan itu kita fraksi PD Perjuangan ngotot keras untuk supaya ini tidak masuk karena salah satunya adalah tidak ada dalam RPJMD. Dan yang kedua, ini juga menjadi pertanyaan serius dari fraksi PD Perjuangan pada waktu itu soal terminologi penugasan. Nah, karena begitu banyak tugas-tugas dari perangkat dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta akhirnya ditugaskan kepada pihak ketiga dalam hal ini BUMD. Nah, itu salah satu dalil kita untuk menyoroti kenapa ini tidak perlu masuk di dalam APBD. Tetapi ya terus terang kita menghargai mekanisme rapat, mekanisme pengambilan keputusan, kita tidak mendapat dukungan dari yang lain-lain, ya pada akhirnya ya itulah yang terjadi. Nah, kemudian di dalam perjalanannya ada beberapa hal yang memantik peristiwa ini. Nah, yang pertama adalah perusakan cagar budaya Monas. Nah, ini hal pertama yang memantik. Nah, peristiwa ini terus terang mendorong kami untuk lebih mendalami apa sih sebenarnya Formula E ini, karena terus terang kita buta dengan Formula E ini. Nah, itu pemantik pertama itu akhirnya mendorong kita untuk mendalami apa ini Formula E. Nah, kemudian pemantik yang kedua adalah terjadinya pandemi COVID. Nah, kemudian pemantik yang ketiga adalah munculnya Formula E di dalam rancangan RPJMD revisi. Nah, Bang Sarif ditanggapi dulu nih. Formula E dianggap BIM, salah BIM, Bang Sarif, dan juga dianggap pemborosan. Silakan. Ya, satu lagi mungkin yang terakhir yaitu munculnya dia di dalam Ingup, di dalam instruksi gubernur untuk pelaksanaan tahun 2022 yang akan datang. Pemborosan, pengrusakan cagar budaya tidak tepat di tengah pandemi, Bang Syarif. agak aneh juga ya kalau disebut Bang Pantas ini buta ya. Padahal kan di dalam. Tetapi saya menghargai dan menghormati ketika Pak Pantas mengatakan kita menghargai mekanisme pengambilan keputusan. Artinya apa? Artinya di dalam penganggaran sejak tahun 2019 terlibat kita. Itu dimasukkan dalam yang disebut dengan penyertaan modal daerah, di mana Jakpro mendapatkan sekian dan yang ada unit tersendiri kepala dinas olahraga. Intinya saya mengatakan bahwa ini tidak terjadi BIM salah BIM. Tidak. 106 itu semua menyetujui. Hanya masalahnya kalau saya ingin menyebut ya trigger pemantik yang paling utama sekarang sering dikatakan oleh para pengusul intervalasi adalah temuan LHP BPK. Laporan salah satu pemantik. Laporan hasil pemeriksaan BPK. Cuma sayangnya ya, teman-teman pengusul interpelasi juga salah baca terhadap LHP BPK. Menurut saya, karena dalam rekomendasi BPK tidak ada satupun kalimat, tidak ada satupun kata yang mengatakan Formula E dihentikan. Hanya dilakukan review atau evaluasi feasibility studies-nya yang terbaru. Dan tapi sekarang kan dalam sedang berproses. rekomendasi BPK kalau tidak salah meminta pemerintah agar mencari sponsor sehingga ada anggaran di luar yang tidak diambil telanjang juga seperti itu. Saya bacakan boleh? Ada 3 rekomendasi yang Justru sebenarnya dari keterangan Pak Sarif tadi, supaya kita tidak berprasangka yang tidak berpraduga yang tidak, ya dijawab aja di dalam forum yang resmi. Itu aja sebenarnya. Jadi ada transparansi di sana, masing-masing punya hak. Nah, gubernur punya hak untuk menjawab. Nah, di situ sebenarnya. Jadi jangan sampai ini menggelinding menjadi sebuah bola liar, karena interpelasi juga tidak ada catatan untuk menghentikan, untuk membatalkan, justru hanya gini, bertanya. Justru begini, Gitu. justru publik
harus diberikan edukasi yang baik dan benar. Jejak digital pengusul interpelasi, terutama dari PSI, tidak akan bisa dihapus dari ingatan publik bahwa ingin menghentikan Formula E. Hanya Catat ingin itu, Bang bertanya, Mas. katanya tidak ada tujuan lain. Niatnya, bukan bedakan dengan yang disampaikan secara teoritis, tapi kenyataannya sudah jejak digital mengatakan target dalam interpelasi ini adalah menggagalkan Formula E. Silakan dibuka. Coba kita Jejak lihat digitalnya. catatan di dalam tata tertib. Itu jelas bahwa DPRD punya hak untuk bertanya kepada gubernur. Oh iya, kalau itu Ah, iya. Kalau itu Iya iya. kan? Jadi jangan ini kan akhirnya jadi berprasangka, Tapi prasangka yang maksudnya Bang tidak. Syarif dan juga banyak publik juga yang menyarankan mungkin ini hanya bungkusnya saja interpelasi, tapi intinya dagingnya ini menggagalkan Formula E. Ya daging atau apa isinya itu akan terang benderang kalau pertanyaan tersebut dibuka secara transparan di dalam forum yang resmi. Jadi tujuannya begitu. Ya, itu aja. Enggak, Kalau mengikuti pendapat Pak Pantas, DKI adem ayem. Ya, saya juga ingin mengatakan Pak Pantas kepada Pak Gubernur, interpelasi ada hak. Siap Pak Gubernur jawab siap. Tetapi kan dari awal pengusul interpelasi Komisi Pers jelas. Setelah menyerahkan surat kepada Ketua DPRD, dari PDIP bicara dan dari PSI, kita ingin menghentikan Formula E. Catat itu. Catat Pak Pantas. Itu tidak bisa dihapus. Nah, kemudian cara menghentikannya salah satunya adalah dengan menggunakan hak itu. Ya, jika terbukti bla 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 bla, maka wajib dihentikan. Anda Kira-kira melihat begitu. ujungnya Ini- apa? ini Mereka meminta dihentikan ujungnya apa? Apakah mengincar personal Anies Baswedan? Ada kasus di sana atau Ya, apa? ya gak usah dibuka begitu, sudah tahu semua itu. Sudah tahu semua arahnya kemana? Sudah tahu. Termasuk dinamika karangan bunga juga sudah tahu semua. Oke, sesaat lagi harus kita dalami apakah di balik interpelasi ini ada intrik untuk menjatuhkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Tetaplah bersama kami di Catatan Demokrasi.